Ekonomi Indonesia selama 75 tahun tak lepas dari perjalanan pasar modal di Indonesia. Sejak awal berdiri, pasar modal pun tak pernah lepas dari berbagai gejolak. Naik turunnya indeks pun seolah menjadi penanda detak nadi. Berbagai peristiwa yang pernah terjadi di tanah air dalam puluhan tahun terakhir ini. Termasuk pada awal tahun 2020, di mana Bursa Efek Indonesia mendapat gejolak yang luar biasa akibat pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo pun sempat meragukan pasar modal Indonesia mampu bertahan dari kemelut pandemi. Meski demikian, Otoritas Bursa Efek Indonesia pun mengklaim berhasil meningkatkan jumlah investor di pasar modal dan perusahaan tercatat di Indonesia. Diwarnai dengan pandemi COVID-19, sampai dengan minggu lalu kita berhasil memfasilitasi 34 perusahaan tercatat baru sepanjang 2020. Dan ini merupakan pencapaian tertinggi di ASEAN dalam 3 tahun terakhir berturut-turut. Kekhawatiran saya itu hingga saat ini tidak terjadi. Karena otoritas pasar modal dengan sigap menyiapkan berbagai kebijakan dan penyesuaian baru. Pasar modal kita tetap dapat menorehkan kinerja yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya 35 IPO saham baru di tahun ini dan penambahan produk lainnya di BI. Keraguan Presiden Jokowi memang bukan tanpa dasar. Sepanjang tahun 2020, IHSG terjun lebih dari 38% dari level tertingginya 6.348 menuju level terendahnya 3.911 pada 24 Maret 2020. Kala itu bahkan terjadi trading halt beberapa kali untuk mencegah kejatuhan indeks lebih lanjut. Padahal langkah darurat seperti itu terakhir kali dilakukan oleh otoritas bursa pada 8 Oktober 2008. Waktu itu bukan karena pandemi, namun IHSG dan indeks saham dunia lainnya rontok lantaran muncul kekhawatiran menjalarnya krisis ekonomi di Amerika Serikat ke seluruh dunia. Pada 2008, sebelum perdagangan di stop, IHSG sudah terjun lebih dari 10%, bahkan sebelum perdagangan sesi pertama ditutup. Terukur sejak dari level tertingginya di Januari 2008 hingga ke level terendahnya di Oktober 2008, IHSG sudah turun 60,73%. Saat bursa rontok pada 2008, Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan sepanjang hari. Memang, kondisi saat itu berbeda. Karena Bursa Efek Indonesia belum memiliki ketentuan tertulis tentang panduan penghentian perdagangan saham dalam kondisi darurat. Hingga akhirnya, ketentuan tertulis itu kini telah menghasilkan 2 istilah penting, yakni trading halt dan trading suspend. Pengalaman pahit pasar modal Indonesia juga sempat terjadi pada 1998. Kala itu, krisis moneter melanda Indonesia hingga menimbulkan huru-hara di tanah air. Bahkan sampai melengsarkan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Kala itu, indeks harga saham gabungan tak bisa mengelak dari koreksi bertubi-tubi usai menyentuh level tertingginya pada Juli 1997 di level 740,83. IHSG terjun bebas dan menyentuh level terendah pada Desember menjadi 339,54. Artinya, ada penurunan hingga 54,17% pada tahun itu. Kemudian pada September 1998, indeks kembali anjlok hingga menyentuh level 256,83 atau turun 53,65%. IHSG harus kembali pada kenyataan pahit bertubi-tubi, tertekan akibat kondisi sosial politik waktu itu. Masa yang beringas kala itu membuat kinerja ekonomi pada 1998 terkontraksi parah. Data laporan perekonomian Indonesia yang dilansir Bank Indonesia menyebut ekonomi minus 13,7%. Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama setelah pemerintah melakukan berbagai relaksasi regulasi di bidang keuangan dan perbankan. Meskipun pasar modal telah ada sejak 1912,
perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan, sempat terjadi kevakuman. Penyebabnya karena Perang Dunia Pertama dan Kedua, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Baru pada 10 Agustus 1977, pemerintah Indonesia kembali mengaktifkan pasar modal. Diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto, kala itu Bursa Efek Jakarta dijalankan di bawah Badan Pelaksana Pasar Modal. Masa sulit pun sudah dialami pasar modal kala itu, sebab perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24 emiten. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. Lalu pada 1987, keluarlah jurus paket Desember 1987 atau dikenal Pak Des 87. Inilah aturan yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Kemudian pada 1988 hingga 1990, paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu Bursa Efek Jakarta terbuka untuk asing. Aktivitas bursa pun terlihat meningkat. Baru pada 30 November 2007, pasar modal Indonesia terus berkembang. Seiring dengan merger Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia. Walaupun sejarah mencatat Indonesia penuh gejolak, pasar modal Indonesia punya caranya sendiri untuk bisa bertahan dan terus berkembang. Hingga kini masyarakat bisa turut memiliki perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan publik. Tak kurang hingga Agustus 2020, di usianya yang ke-43 tahun, telah lebih dari 700 perusahaan terdaftar sebagai perusahaan terbuka. Tim Liputan CNBC Indonesia.